Tadi kan kita udah bahas bentuk pangkat dan bentuk akar secara sederhana ya. Ada dua rumus yang nggak perlu kalian hafalkan. Cuman kurang afdol nih kalau kita nggak bahas definisinya. Ya, definisi dari bentuk pangkat atau eksponen itu sendiri adalah ini banyak istilah ya. Yang pertama itu A yang mirip E dan R. Apa itu yang mirip E? Yang mirip E itu artinya elemen, anggota. R itu adalah himpunan bilangan real. Nah, jadi A itu anggota dari himpunan bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah himpunan seluruh bilangan. Jadi nanti ada bilangan bulat di sana, ada bilangan pecahan dan lain-lain. Lalu A sama dengan dicoret 0, ini artinya A tidak boleh sama dengan 0. Dan N, E, Z plus, ini artinya N anggota dari Z plus. Z plus itu sendiri adalah himpunan bilangan bulat positif. Maka kita bisa nyatakan jika ada perkalian A sebanyak N kali, dia bisa ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu A dipangkatkan N. Dengan A pangkat N disebut bilangan berpangkat, dibacanya A pangkat N. Lalu A-nya itu sendiri disebut basis atau bilangan pokok. Syaratnya jangan lupa ya, A anggota himpunan real dan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Lalu N-nya itu disebut pangkat. N-nya itu anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Nah, coba dipahami dulu ya definisi eksponennya serta istilah-istilah di dalamnya. Sehingga jika kalian punya A pangkat M, ini artinya ada perkalian A sebanyak M kali. Lalu A pangkat N. Nah, ini sama kayak definisi ya. Di sini ada perkalian A sebanyak N kali. Nah, sekarang tinggal kesepakatannya aja nih. Maksudnya hubungan antara M dan N. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama itu M-nya lebih besar dari N. Yang kedua itu M-nya kurang dari N. Dan yang ketiga itu M-nya sama dengan N. Nah, rumus yang biasa kalian hafalkan dan ada di kebanyakan buku matematika itu untuk kondisi M-nya lebih besar dari N. Nah, untuk kondisi lainnya bagaimana? Yuk, mari kita bahas sehingga kalian bisa menganalisa suatu masalah. Ini penting banget loh dalam belajar matematika. Sekarang kita ke perkalian bentuk pangkatnya dulu nih. Kalian udah tahu dong rumusnya apa? Ya, jadi kalau ada perkalian bentuk pangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Terus kalau A pangkat M dikali A pangkat N-nya kita jabarkan, nanti akan diperoleh hasil seperti ini nih. Nah, untuk A pangkat M itu ada perkalian A sebanyak M kali, lalu A pangkat N itu ada perkalian A sebanyak N kali. Nah, kalau digabungin ada berapa banyak perkalian A nih? Ya, rada ribet sih emang karena kalian nggak tahu berapa nilai M-nya, berapa nilai N-nya. Tapi kita bisa melakukan sebuah percobaan. Makanya di video sebelumnya saya memberikan sebuah percobaan. Itu untuk melatih analisa kalian, sehingga kedepannya kalian gak hanya ngafalin rumus saja tapi tahu dari mana datangnya rumus itu. Oke? Lanjut lagi ya. Misal di sini M-nya 3, terus N-nya 2. Kalau digabung total A-nya itu ada 5. Nah, kalau M-nya 4, terus N-nya 3. Kalau digabung total A-nya itu ada 7. Nah, kalau M sama N digabung total A-nya itu ada berapa? Nah, kalau kalian perhatikan tadi 5 itu dari 3 tambah 2, 7 itu dari 4 tambah 3. Nah, kalau M sama N-nya digabung, total A-nya itu ya M plus N. Jadi gabungan mereka itu ya M plus N, sehingga ketemu deh rumusnya, yaitu A dipangkatkan M plus N. Asik kan? Lalu, apa hubungan bentuk pangkat dengan ketiga kondisi ini? Nah, ini bagian yang menariknya. Untuk kasus M lebih besar dari N atau M-nya kurang dari N, dia nggak berpengaruh ya, karena 3 tambah 2 atau 2 tambah 3 hasilnya sama-sama 5. Nah, dia akan berpengaruh pada saat M-nya sama dengan N. Nah, di sini kalau kita ganti N-nya dengan M, maka pangkat dari A-nya itu adalah M plus M. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2M. Bisa kita tulis di sini jadi A pangkat 2M. Kemudian kalau M-nya kita ganti dengan N, maka pangkat dari A-nya itu adalah N plus N. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2N. Bisa kita tulis di sini jadi A pangkat 2N. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, jika M-nya sama dengan N, pangkatnya itu terlihat beda, tapi hasilnya sih sama aja. Sehingga untuk ketiga kondisi ini kita bisa buat semacam tabel. Jadi di sini ada rumus, terus syaratnya M lebih besar dari N, M kurang dari N, dan M sama dengan N. Nah, untuk kasus perkalian bentuk pangkat, pada saat M-nya lebih besar dari N dan M-nya kurang dari N, hasilnya itu sama aja ya, yaitu A pangkat M plus N. Nah, bedanya itu di M sama dengan N. Jadi ada dua nih, A pangkat 2M dan A pangkat 2N. Nah, ingat lagi nih, walaupun terlihat beda, hasilnya sih sama aja. Coba dipahami dulu ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pembagian bentuk pangkat.
Kalian udah tahu dong rumusnya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, basisnya sama nih. Kalau dia dibagi, pangkatnya itu kita kurangkan. Kemudian kita bentuk ke dalam pecahan, lalu kita jabarkan masing-masingnya. Yang pertama itu A pangkat M, itu artinya ada perkalian A sebanyak M kali, kita letakkan sebagai pembilang. Lalu A pangkat N, itu artinya ada perkalian A sebanyak N kali, kita letakkan sebagai penyebut. Dan A pangkat M min N, kita tulis ulang, itu sebagai hasilnya. Cuman sampai sini kita bingung nih pada saat menganalisanya, kita mau coret yang mana? Ayo yang mana? Pada bingung kan? Itulah tadi kenapa saya memberikan sebuah kondisi. Jadi ada M lebih besar dari N, ada M kurang dari N, dan M sama dengan N. Nah, waktu kita menganalisa di video sebelumnya, rumus ini diperoleh pada saat kondisinya itu M-nya lebih besar dari N. Kalau lupa, kita analisa ulang ya. Misal diberikan 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Ini sama dengan berapa ya? Ya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menjabarkan masing-masingnya. Jadi 7 pangkat 5 itu ada perkalian 7 sebanyak 5 kali, dan 7 pangkat 3 itu ada perkalian 7 sebanyak 3 kali. Kemudian kita apakan nih? Ya, kita bisa lakukan aksi coret-mencoret. Masih ingat nggak peraturan bagaimana? Ya, yang kita coret itu yang pangkatnya paling kecil atau yang penjabarannya paling pendek. Nah, di sini yang akan kita coret adalah 7 pangkat 3. Kemudian di penyebut tuh akan bersisa 1 dan di pembilang akan bersisa 1, maka hasilnya adalah 7 pangkat 2 per. Nah, di penyebutnya kan tadi sisa 1 dan di pembilang juga sisa 1. Lalu 1 per 1 itu kan nilai 1. Jadi udah nggak dalam bentuk pecahan lagi nih. Kemudian kita punya tuh 7 pangkat 2 yang dikalikan dengan 1. Hasilnya ya 7 pangkat 2. Kenapa? Karena 1 adalah identitas dari perkalian. Maksudnya tuh gini, kalau ada sebuah bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, kebukti dari rumus pembagian bentuk pangkat pada kondisi M-nya lebih besar dari N, yaitu A dipangkatkan M min N. Sekarang kita kondisi M-nya kurang dari N. Kita pakai contoh yang hampir sama nih dengan M lebih besar dari N, tapi kita balik, jadi 7 pangkat 3 per 7 pangkat 5. Lalu kita jabarkan masing-masingnya nih. Jadi nanti di pembilang tuh ada perkalian 7 sebanyak 3 kali, lalu di penyebut ada perkalian 7 sebanyak 5 kali. Kemudian kita bisa lakukan aksi coret-mencoret. Jadi yang kita coret itu yang pangkatnya paling kecil atau yang penjabarannya paling pendek. Ya 7 pangkat 3 ya. Kemudian di pembilang akan bersisa 1 dan di penyebut akan bersisa 1. Maka hasilnya 1 per 7 pangkat 2 yang dikalikan 1. Nah, 1 dikalikan dengan 7 pangkat 2 itu sendiri hasilnya tetap ya 7 pangkat 2. Kenapa? Karena 1 itu adalah identitas di dalam perkalian. Jadi maksudnya gini, kalau ada sebuah bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga hasilnya bisa kita tulis ulang yaitu 1 per 7 pangkat 2. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling asik ya nih, menganalisa. Coba perhatikan deh, di sini kan sama-sama 7 pangkat 2, cuman letaknya beda. Untuk kondisi M-nya lebih besar dari N, 7 pangkat 2-nya itu di pembilang, dan kondisi M kurang dari N, 7 pangkat 2-nya itu di penyebut. Tapi proses pengurangannya sama aja nih, sama-sama 5 dikurang 3, cuman yang membedakannya itu pada kondisinya. Jadi pada kondisi M kurang dari N, 5-nya ini dia lebih besar. Sehingga kalian bisa menemukan sebuah rumus baru untuk pembagian bentuk pangkat yang hasilnya 1 per A dipangkatkan N min M dengan kondisi M-nya kurang dari N. Oke, coba dipahami dulu ya. Kalau udah, coba deh perhatiin deh. Sebenarnya sih sama aja, sama-sama besar dikurang kecil, cuman letaknya aja yang beda. Jadi pada kondisi M-nya lebih besar dari N, itu dia letaknya di pembilang. Kalau pada saat kondisi M-nya kurang dari N, letaknya itu di penyebut. Ya, ini sebuah rumus baru ya, rumus yang nggak perlu kalian hafalkan. Kenapa? Karena kalian tahu dari mana datangnya. Nah, proses analisa seperti inilah yang ingin kami dari Istana Matematika ajarkan. Sehingga kedepannya kalian bisa menganalisa suatu masalah, nggak hanya ngafalin rumus aja. Oke, sekarang kita ke kondisi terakhir, yaitu M-nya sama dengan N. Kita bisa gunakan 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3 sebagai contoh. Kemudian kita jabarkan masing-masing ya. Jadi 7 pangkat 3 di pembilang itu ada perkalian 7 sebanyak 3 kali, dan 7 pangkat 3 di penyebut itu ada perkalian 7 sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bisa lakukan aksi coret-mencoret. Ini kita coret yang mana nih? Nah, peraturannya itu kan kita coret pangkat yang paling kecil ya, atau penjabarannya yang paling pendek. Nah, cuman untuk kasus M sama dengan N, kita bisa coret semuanya. Jadi nanti di pembilang bersisa 1 dan di penyebut bersisa 1. Hasilnya ya 1 ya. Sebenarnya tanpa kita menjabarkannya, hasilnya pun sama ya, sama-sama 1. Kenapa? Karena kita membagi sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, ketemu rumus baru lagi deh untuk pembagian bentuk pangkat yang hasilnya adalah 1. Cuman di sini kondisinya M-nya harus sama dengan N.
Oke, sekarang coba pahami rumus baru ini dan dari mana datangnya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, poin kita dalam menganalisa ketiga kondisi ini adalah bukan menghafal rumusnya, tapi dari mana rumus itu datang. Seru kan ya? Oke, lanjut lagi ya. Masih pada semangat kan? Nah, sekarang kita lengkapin tabelnya lagi nih. Tadi kan baru perkalian bentuk pangkat. Nah, sekarang kita ke pembagian bentuk pangkat. Jadi pada saat syaratnya M lebih besar dari N, hasilnya itu A dipangkatkan M min N. Nah, kalau M kurang dari N, hasilnya itu 1 per A dipangkatkan N min M. Nah, kalau M-nya sama dengan N, hasilnya itu 1 ya. Lalu, kalau kita perdalam lagi, 1 itu kan sama dengan A dipangkatkan 0. Bener nggak? Kan M-nya sama dengan N. Jadi kalau kita kurang hasilnya apa? 0 kan? Nah, kalau kalian perhatikan, 1 sama dengan A dipangkatkan 0 ini adalah sebuah rumus baru ya. Ya nggak perlu kalian hafalkan tentunya. Jadi kalau kita bisa menganalisa ya ngapain menghafal, ya nggak? Nah sekarang ubahlah mindset kalian dari yang biasanya menghafal jadi biasa menganalisa. Dan kami Istana Matematika akan membantu kalian untuk mewujudkannya.